Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman kabira. Amma ba'd. Yang saya hormati para dosen dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah YAI Istiba Makassar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, memperbaiki diri dan berkontribusi untuk agama dan bangsa. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa, generasi muda dan calon intelektual umat. Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting? Karena ia bukan hanya berbicara soal hafalan Pancasila atau Undang-Undang 1945, tapi lebih dari itu, ia mengajarkan kita tentang jati diri bangsa, identitas nasional, ciri dan karakter khas bangsa Indonesia, serta yang paling penting, tujuan besar atau cita-cita bangsa yang harus kita pahami dan wujudkan bersama. Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana pembentukan warga negara yang baik, sesuai dengan cita-cita Undang-Undang 1945. Nilai-nilai yang diajarkan pun sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, serta tanggung jawab sosial dan ekonomi. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 setidaknya mencakup 4 hal utama. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini bisa tercapai apabila seluruh elemen bangsa ikut ambil bagian dalam hal ini adalah pemerintah, presiden, dan menteri. Juga termasuk kita sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah. Kita bukan hanya belajar teori ekonomi Islam, tapi juga dituntut untuk memahami sistem kenegaraan, konstitusi, dan sejarah bangsa kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pendidikan kewarganegaraan kita berlandaskan pada konstitusi Undang-Undang 1945 yang telah melalui 5 tahapan penting dalam sejarahnya. Tahapan yang pertama yaitu Piagam Jakarta, disusun sebelum kemerdekaan sebagai hasil kesepakatan BPUPKI. Tahapan yang kedua, perubahan pertama menjadi Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Tahapan yang ketiga, perubahan ketiga menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang disingkat sebagai RIS karena tekanan Belanda dan sekutunya. Tahapan keempat, perubahan keempat menjadi undang-undang sementara atas desakan Muhammad Nasir dan pihak lainnya. Tahapan kelima yaitu perubahan kelima menjadi kembali ke Undang-Undang 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 setelah terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh Islam yang ingin kembali ke Piagam Jakarta dan tokoh nasionalis yang menginginkan tetap pada Undang-Undang 1945. Yang penting kita pahami adalah bahwa semua perubahan itu menunjukkan satu hal, nilai-nilai konstitusi dan Islam bisa saling menguatkan, bukan bertentangan, bahkan menjiwai dan menjadi satu kesatuan dalam semangat kebangsaan yang benar. Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, peran kita sangat strategis. Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum erat kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi, dan disinilah letak kontribusi kita. Mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkah, dan sesuai
syariat. Nilai-nilai ini sejalan dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga sesuai dengan ajaran Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia musuh yang bagimu. Dalam hadis sahih juga disebutkan bahawa kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ditanyakan tentang 4 perkara. Salah satunya dari mana hartanya diperoleh dan kemana dibelanjakan. Maka sebagai calon sarjana ekonomi syariah, kita harus menjaga agar harta kita bersih dan berkah dengan menunaikan zakat, menyedekahkan sebagian rezeki kita dan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan pendidikan kewarganegaraan ini bukan hanya sebagai mata kuliah saja, tapi sebagai kesadaran hidup. Kita ini Muslim, kita ini warga negara, dan kita ini adalah generasi penerus masa depan. Tugas kita tidak ringan, tapi sangat mulia. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa menjadi pribadi yang kuat secara iman, luas secara ilmu, dan kokoh dalam sikap kebangsaan. Semoga pula kita menjadi bagian dari solusi bagi umat dan bangsa, bukan malah